wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali kami hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talkshow yang menyuguhkan informasi seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai IPAL, yaitu instalasi pengelolaan air limbah. Baik sahabat BP Batam, untuk membahas lebih lanjut mengenai IPAL, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah manajer pengelolaan lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Langsung saja kita sambut Bapak Ius Rusmana. Selamat sore Pak Ius. Ya, selamat sore Mbak Cindy. Ya, apa kabarnya nih Pak? Baik. Ya, kita harus tetap baik semangat dan terus ya Pak ya. Ya. Ya, ngomong-ngomong soal IPAL nih Pak, sebenarnya apakah tujuan dibuatnya IPAL dan apa manfaat IPAL sendiri? Oke. Jadi tujuan pembangunan IPAL, instalasi pengolah air limbah, adalah pertama untuk mengamankan media lingkungan, dalam hal ini waduk, ya, dam, ya, misalkan Duriangkang, Seharapan dan lain-lain. Juga perairan-perairan pantai seperti ini, bisa kita lihat kondisinya seperti ini, seperti Tanjung Uma. Nah, dari pencemaran limbah domestik, ya. Jadi limbah domestik itu kita kumpulkan, kita olah menjadi sesuatu yang sangat berguna. Pertama, untuk limbah tersebut jadi pupuk, kemudian air limbahnya kita treatment menjadi air baku yang kita bisa olah kembali. Nah, manfaatnya tentunya kan pertama dengan bersihnya kondisi lingkungan kita. Tentunya dan ditunjang bahwa Batam ini sebagai pintu gerbang, ya. Pintu gerbang investasi dan pariwisata, tentunya kan harus kita amankan nih lingkungannya, ya. Benar Bang. Ibaratnya kita menjual rumah tidak ada WC gitu, mana laku kan gitu kan. Artinya ini sebagai ujung tombak, ya, pintu gerbang investasi dan pariwisata, lingkungan harus kita jaga. Air kita harus jaga dari pencemaran lingkungan, dari limbah-limbah domestik. Nah, limbah domestik itu apa saja? Yang sekarang kita olah adalah limbah domestik berasal dari rumah-rumah atau kegiatan di rumah, misalkan pinja, dan juga dari laundry, pencucian, dan dari dapur. Jadi semua kita olah. Jadi nantinya setelah kita olah di sini untuk area Batam Center tahap pertama ini, nanti tidak ada lagi air limbah yang masuk ke media lingkungan, ke waduk-waduk, ke selokan, ke sungai maupun ke perairan-perairan. Ini baru tahap pertama. Dan manfaat yang lain tentunya akan meningkatkan kesehatan, ya, masyarakat, dan juga lingkungan akan terjaga, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan kita pikirkan? Ini manfaatnya bukan hanya untuk kita saja, tapi anak cucu kita ke depan. Iya benar, jadi kita nggak mikir untuk sekarang aja nih Pak, ya, terus untuk ke depannya. Tadi kita udah bicara soal tujuan dan manfaatnya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dengan progres atau perencanaan dari proyek ini Pak? Oke. Ini kita lihat di sini adalah bangunan keseluruhan untuk instalasi pengolah air limbah, ya. Ini luas sekitar 7 hektar yang kita sudah reklamasi. Total untuk kegiatan IPAL, ya, total pembangunan IPAL itu ada 4 item. Yang pertama pembangunan IPAL-nya yang sekarang kita lihat sama-sama, ini bangunannya. Kemudian yang kedua kita membangun stasiun pompa, ya. Ada 5 stasiun pompa di Batam Center. Kemudian kedua di depan Anggrek Mas, Kongkow. Kemudian yang ketiga di Simpang Jam, 4 di depan kawasan industri Tunas, 5 di depan perumahan Mediterania. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan pipa, ya, dengan panjang 114 km yang saat ini sudah terpasang kurang lebih 95 km. Selanjutnya tinggal sambungan rumah, ya. Sambungan rumah dari 11.000 sambungan rumah kita baru siapkan kurang lebih sekitar 1.500. Jadi perumahan yang akan tersambung dengan pipa ini adalah kurang lebih sekitar 43 perumahan di luar daripada ruko-ruko. Baru kurang lebih 1.500 sambungan rumah, itu pun masih bagian depannya, ya. Karena sambungan pipa yang langsung sambungan rumah itu menunggu selesainya instalasi IPAL dan juga stasiun pompa. Rata-rata total sudah 84
4,5% keseluruhan. Tapi kalau khusus untuk di sini sudah lebih dari 90% gitu. Tinggal pembersihan dan pemasangan instalasi equipment dan lain-lain lah. Bicara soal proses dari pengerjaan proyek IPAL ini, apakah ada kendala-kendala atau rintangan nggak, Pak? Udah tentu. Ini kan proyek besar ya, proyek lingkungan, proyek yang mengganggu lah ya kenyamanan masyarakat. Tentunya banyak sekali kendala-kendala dan tantangannya. Tapi kita coba untuk maju terus ya. Yang pertama tentunya banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa penolakan dari masyarakat ya, karena akses ke rumah perumahan itu kan kita akan menggali ya, mengganggu kenyamanan, menggali pipa, menggali tanah, kemudian memasang pipa itu kan mengganggu. Tapi Agak kita sedikit secara terganggu ya, Pak? pelan-pelan kita sosialisasikan ke mereka ya, bertahap. Bisa sosialisasi per perumahan tuh kadang meminta per RT kita sosialisasikan ya, kita sosialisasikan. Kemudian yang kedua mungkin karena ini ya cuaca ya. Cuaca terutama musim hujan, kalau ekstrim hujan besar itu penggalian atau pemasangan pipa sama sekali di stop. Kita mengerjakan yang bagian lain. Kemudian hambatan yang ketiga ya mungkin tenaga di lapangan ya. Tenaga di lapangan terutama subkon ini kan banyak sekali yang kurang berpengalaman. Kenapa? Karena memang proyek IPAL ini bukan hanya di Batam, di Indonesia ini jarang gitu loh. Jadi sebagian besar hanya berpengalaman di pemasangan pipa air bersih gitu. Pipa air bersih dan pipa air limbah itu berbeda. Tapi ada sekitar 23 subkon ya, kira-kira subkon yang profesional ya. Kita disuruh untuk mengerjakan terus, tapi yang tidak profesional kita ganti. Dari 23 subkon kurang lebih ada 5 yang sudah kita ganti, ya sisanya lanjut terus. Namun kita coba terus dampingi bagaimana kita komunikasikan dengan subkon. Kita punya WhatsApp group lah untuk memantau secara real time ya. Jadi pada saat ada komplain dari masyarakat, jadi kita 24 jam nih nerima WhatsApp dari RT, RW, lurah atau dari warga seluruhnya, kita langsung screenshot, masukkan di WhatsApp grup subkon, baru ditindaklanjuti. Nah itu, tapi alhamdulillah lah, secara pelan-pelan dari 114 km sudah terpasang 95 kan, udah cukup lumayan lah, meskipun banyak sekali hambatan-hambatannya. Nah itu, kemudian yang terakhir mungkin karena banyak utilitas ya. Utilitas ini kan penggalian di dalam tanah ya. Jadi di jalan-jalan utama, perumahan. Itu seringkali berbenturan dengan pipa-pipa lain ya, keberadaan Pak? Ya utilitas. Misalkan ada air ATB, kemudian ada Telkom dengan IndiHome-nya, pipa gas ya. Dan ada fiber optik ya, fiber optik. Nah, kalau fiber optik termasuk IndiHome itu sudah sangat-sangat kalau udah kena itu pemasangannya cukup rumit, sehingga kita memiliki WhatsApp group khusus untuk utilitas juga. Jadi pada saat kita mengerjakan di lapangan, kita infokan ke mereka bahwasanya kita akan melakukan penggalian di daerah A, di perumahan A. Nanti yang pemilik utilitas itu kita undang, ada di grup situ juga, langsung ke lapangan. Atau pada saat ada kejadian kita infokan juga langsung. Jadi responnya cukup cepat. Berarti memang BP Batam juga tetap terintegrasi dengan pihak-pihak terkait ya, wajib. Pak? Dari awal itu sudah kita. Baik. Kalau bicara soal limbah domestik di Batam sendiri, Pak, pasti sahabat BP Batam ini pengen tahu gimana cara pengelolaan di Batam dan apakah ada perbedaan dengan daerah-daerah lainnya? Kalau secara prinsipnya, intinya kan pengolahan itu sama ya. Hanya saja mungkin di teknologi ya. Jadi pengolahan limbah domestik itu yang pertama ada pengolahan domestik secara terintegrasi menggunakan perpipaan. Ada juga pengolahan secara in situ di tempat gitu. Nah saat ini kalau di Batam ya kita menggunakan teknologi yang mungkinlah dianggap cukup modern saat ini ya. Karena tidak membutuhkan lahan yang cukup luas ya. Dan juga kapasitasnya ini bisa
maksudnya ini bisa mengolah dari kapasitas awal yang 20.000 meter kubik per hari bisa jadi 80.000 meter kubik per hari. 20.000 meter kubik per hari itu sebanding dengan 230 liter per detik, sehingga itu bisa sampai 4 kalinya ya. Ini luar biasa. Sangat meningkat pesat ya. Kemudian untuk perpipaan ya, perbandingannya ya, perpipaan di Batam Center insya Allah tahap pertama udah mau dikerjakan. Kemudian untuk ya area-area yang tidak terkoneksi pipa air limbah, kita akan menggunakan pengolahannya masih di Batam Center ya, menggunakan truk-truk tinja yang bermitra dengan pihak swasta, dan juga kita siapkan armada juga. Kita punya armada, ada sekitar 6 armada truk tinja. Kita juga sudah open ke masyarakat bahwasanya kita menerima lah ya, menerima panggilan gitu, truk tinja panggilan gitu. Kemudian juga kita memiliki namanya IPLT bergerak, IPLT Mobile, instalasi pengolah lumpur tinja mobile. Jadi kita bisa bawa itu 2 truk ya, 2 pengolahan ke suatu tempat, kemudian kita langsung olah di situ. Nah, itu mungkin perbedaannya, kita saat ini sedang mengimplementasikan ya teknologi terkini yang mudah-mudahan bisa menjadi percontohan di negara khususnya di daerah Indonesia, daerah lain lah gitu ya. Jadi selama ini pun sudah ada beberapa daerah yang studi banding ke kita. Kita juga punya perkumpulan pengolah limbah domestik namanya Forkalim ya. Itu juga sudah kita inventarisir, kemudian mereka sudah datang dan responnya cukup baik. Baik. Kalau untuk harapan dari Pak Yu sendiri dengan adanya proyek IPAL ini seperti apa Pak harapannya? Jadi harapannya ini kan sudah 84,5% ya. Jadi ini harus selesai Desember 2020. Sementara item-item pekerjaannya cukup lumayan ya, cukup banyak, terutama pemasangan sambungan rumah. Nah, ini tentunya kan kami juga dari instansi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus ada dukungan dari masyarakat. Jadi intinya kami mohon dukungan dari masyarakat untuk ya memasang ya perpipaan sambungan rumah di rumah-rumah ini dengan tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, ini gratis alias dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia gitu. Dan manfaatnya sudah jelas tadi kita siapkan, bahwasanya kita memikirkan lingkungan yang bersih ya, baik itu danau yang tidak tercemari limbah domestik, baik perairan, tidak hanya untuk saat ini tapi saat untuk anak cucu kita ke depan. Jadi harapannya mohon dukungannya dari stakeholder, dari masyarakat ya. Jadi kami juga minta dukungan, dan juga ya mohon maaf jika pada saat pelaksanaannya ya banyak mengganggu lah kenyamanan masyarakat. Namun demikian BP Batam ini sebetulnya membackup masyarakat, artinya bahwa pekerjaan ini harus dilaksanakan secara tuntas ya, sesuai SOP, mekanisme. Jika itu tidak dilaksanakan secara standar SOP dan mekanismenya, tentunya kita akan ganti subkonnya. Kemudian kita ya senjata terakhirnya ya kita tidak bayar lah gitu. Artinya masa pemeliharaan pun kita jaga ya. Masa pemeliharaan itu ada 2, masa pemeliharaan 1 tahun dari subkon ke kontraktor, dari kontraktor ke BP Batam juga 1 tahun. Jadi selama masa pemeliharaan jangan khawatir, kondisi akan kita kembalikan seperti semula, minimal sama lah gitu kan, sesuai harapan masyarakat. Baik, kalau terakhir nih Pak, ya, bagaimana dukungan dari masyarakat tentang proyek pengerjaan IPAL ini? Kita sudah melaksanakan sosialisasi ya secara kontinu ya. Tiap hampir seminggu pasti ada sosialisasi. Ya dukungannya bervariasi, tapi sebagian besar prinsipnya mendukung proyek pemerintah. Ya, ini juga kita sampaikan bahwasanya setiap kita sosialisasi, kita juga sampaikan ke pimpinan respon masyarakat seperti apa. Hanya saja pimpinan ya memberikan pesan ke kami, lanjutkan tapi tolong pekerjaannya jangan terbengkalai gitu. Jadi selesaikan ya, sesuai dengan prosedur, jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga mengganggu fasilitas umum. Misalkan di jalan raya segera tutup, ada crossing segera perbaiki.
Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Yus. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari sahabat BP Batam tentunya. Ya, dengan berakhirnya bincang-bincang kita kali ini, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya.